Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, seterus jajarannya Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Eki Rahmadani SPD, Sekolah Asal SDIT Batur Ilmi Rana Pesisir, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adapun nomor peserta PPG 1302 5800 1952. Nomor induk mahasiswa NIM 2112 30256. Nomor induk kependudukan NIK 130102 1401 97 0001. Tempat tanggal lahir Punggasan 14 Januari 1997. Baiklah, pada hari ini tahap 2 batch 3, saya adalah salah satu peserta PPG. Izinkan saya melaksanakan ujian UKIN, uji kinerja pendidikan profesi guru pada 8 Oktober 2025 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kelas 4 dengan materi bab 2, yaitunya tentang meneladani, berakhlak, 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Kepada semuanya, kami harapkan bisa menyaksikan dan selamat untuk menikmati tontonan berikut. Atas perhatiannya dan mohon maaf ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustaz Soleh Soleha pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak Ustaz, coba yang ketua kelas pimpin doanya ke depan dulu. Ya, silakan Gian. Silakan Gian, ya. Istaid, bersiap, sikap berdoa, tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan kerapiannya dulu, ada sampah, ya ada bersih ya. Kursinya yang belum rapi, yang lurus, rapikan dulu anak Ustaz. Nah, bagus. Sekarang anak Ustaz, coba kita awali pertemuan kita dengan pembacaan ayat pendek ataupun ayat panjang Quran surat Al-A'raf. Kita baca dimulai dari Taus. A'udzu billahi minasy
mudahkan dalam belajar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak Ustaz dan Ustaz juga, pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada anak Ustaz, kita lakukan lagu nasional dulu, lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Bu Mero. Boleh ke depan terlebih dahulu, Bu Mero. Silakan di depan Ustaz. Belanya. Ini bentuk cinta kita ke negara Republik Indonesia ini, cinta nasionalis namanya. Oke? Hitungan ketiga kita mulai nanti. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaan selanjutnya kita bentuk cinta nasionalisme kita kepada tanah air. Kita boleh baca Pancasila 5 dasar kita dulu ya. Silakan kepada Ustaz Soleh Soleha, mohon berdiri. Ya, 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Anda Ustaz, dimohon kembali dulu. Dan Ustaz semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semuanya. Coba kita cek sama kehadirannya dulu dengan seperti biasa. Ayo, 1, 2, 3. Mulia
dari gambar yang ada di slide kita ini. Coba lihat, ini gambar pertama. Kira-kira ini gambarnya jelas? Jelas. Nampak? Nampak. Oke, ra'aitum? Ra'aina. Sekarang coba lihat. Itu ibu-ibu atau anak-anak yang menyapu? Anak. Yang gambar pertama ini. Yang sebelah itu, sebelah kanan. Anak. Ibu-ibu. Yang sebelah kirinya, sebelah kiri sini. Anak. Ya, coba siapa bisa? Kira-kira yang pertama itu gambar apa? Ibu-ibu namanya aku. Yang bisa angkat tangan, irfak ya. Maestatis minkum irfak ya. Nah, jalan. Ibu-ibu dan bapak-bapak lagi menyapu. Nyapu daunan. Oke, benar. Ada yang pendapat lain? Oke, sama ya. Ada ibu-ibu kakek-kakek bersihkan itu halaman lapangannya. Yang sebelahnya ini lagi. Kira-kira gambar apa? Siapa itu? Ayo, angkat tangannya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ada berapa orang gambarnya di sana? 3. Nah, kalau dikotakan semuanya berapa orang? 6. Jadi ini gambar orang membuang sampah 4. atau membersihkan sampah. 4. Kira-kira anak Ustaz apa gunanya membuang sampah? Maaf. Nah, tidak Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Bagus, 100. Agar tidak menyebabkan banjir. Agar tidak menyebabkan banjir. Hebat. Nih, Agar tidak menyebabkan longsor. tidak menyebabkan longsor. Bagus juga karena banjir kita longsor. Ada lagi? Ada lagi? Oh iya, jadi ini bentuk kebersihan kepada lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita bersih, badan kita juga bersih. Kita tidak dapat bahaya dari bencana. Bagus, Ustaz. Sekarang lagi, dari gambar yang diamati ini, gambar orang bersih-bersih, apa kira-kira kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Yang tidak? Asmaul Husna. Hebat, 95 nilainya. Yang lain? Ya, Kenan? Berakhlak meneladani asmaul husna. Iya, berakhlak meneladani 5 Asmaul Husna. Apa kira-kira yang diantaranya ini, membersihkan ini? Ayo, nah, saya tahu? Asmaul Husna Al-Qudus. Berarti Mufidah ini membaca buku di rumah. Nah, bagus sekali karena membaca buku adalah jendela dunia. Kata dalam Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Bacalah ini apapun nanti kebutuhan kita, pengetahuan itu harus dibaca. Jadi ini bentuk Al-Qudus katanya. Benar sekali. Itu adalah bentuk meneladani akhlak dari Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi siapa tahu apa itu Al-Qudus? Yang pelajaran kita lama yang lewat, yang minggu lewat. Oh, minggu lewat itu mengenal arti Asmaul Husna. Rafif. Ya, Al-Qudus apa artinya? Nama suci itu arti nama Asmaul Husna. Ya, sekarang kita lihat Al-Qudusnya. Maha suci. Maha suci dari Allah itu dari kekurangan dan kekurangan dan kepincangan semuanya. Ya. Jadi Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan dan kekotoran karena Allah itu Maha suci. Begitu pula kita dengan harus mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus. Bagus sekali. Jadi anak Ustaz, pelajaran kita hari ini adalah berakhlak meneladani Asmaul Husna. Asmaul Husna. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini anak Ustaz semuanya, anak Ustaz mampu mengenal
meneladani Asmaul Husna. Kedua, anak ustaz mampu mengidentifikasi berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz. Pintar. Nomor 3 yang paling semangat dari tadi. Jadi sekarang anak ustaz kita meneladani ini lagi. Jadi ustaz harapkan nanti yang ketiga 7 pelajaran kita anak ustaz mampu mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berakhlak dengan 5 Asmaul Husna tadi. Nah, apa saja Asmaul Husna yang 5 itu? Al-Malik, Ya, Al-Malik tadi apa lagi? Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Sekarang kita contoh akhlaknya lagi. Oke. Coba anak ustaz, bapaknya agak loyo, belum makan atau belum sarapan? Belum makan, belum minum ya? Iya. Coba kita cek semangatnya dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi. Tepuk konsentrasi. Tepuk fokus. Aku lihat, aku dengar, fokus. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Say, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Ya, benar semangat ya. Nah, anak ustaz coba lihat lagi. Sekarang anak ustaz kita berkelompok, terdiri dari 3 kelompok. Anak ustaz coba perhatikan gambar-gambar yang ustaz tampilkan ini. Sebelum kita menjelaskan ya apa yang kita pelajari hari ini, coba amati gambarnya. Ini ada 5 gambar. Kurang lebih 6 berapa gambar semuanya nih? Sudah jelas? 7. 7. Ya, 7. Oh, kita periksa lagi. 7. Bukan 3. Coba perhatikan gambar-gambar apa saja yang ada di sini. Apakah Ustaz mengenal gambar-gambar ini kegiatannya? Kenal kegiatannya apa saja ini? Coba gambar ini kira-kira gambar apa itu? Aku anak mandiri. Anak kecil atau anak besar? Anak besar itu? Masih SMP atau masih SD? Tapi masih kecil ya. Sudah tamat sekolah atau belum tamat sekolah? Sekarang yang kedua, gambar apa itu? Orang ke sekolah. Dia sangat gembira sekolah ya. Iya, datangnya tepat waktu tuh angkanya, angka jam 7. Jadi jangan sampai terlambat. Yang selanjutnya lagi ini gambar apa nih? Ini besar ini. Besar. Ini gambar apa nih? Sedang makan. Apa yang dimakannya tuh? Ayam goreng. Pizza. Ada banyak ya. Jadi akhirnya badannya gimana? Ya gimana kalau badannya berlebihan itu badannya jadinya gemuk, lebar, tinggi bukan ke atas tapi ke samping. Artinya ke atas. Gambar selanjutnya ini apa ini? Sipir laki-laki atau perempuan? Kecil atau sudah dewasa? Iya, masih kecil. Sekarang gambar ini apa nih tentangnya nih? Kaki orang. Kaki orang. Dicurangi saat bermain. Oh, dicurangi saat bermain. Bermain apa itu? Sepak bola. Ini lagi, gambar apa itu? Diam. Nah, diam. Berarti apa? Kenapa diam ya? Ini kita jawab pertanyaannya. Kalau ini apa kira-kira? Orang.
dia bertengkar menontonnya? Tidak. Saling berdamai-damai, ya, pun sejahtera. Tertib mereka ya. Nah, bagus. Coba Ustaz sekarang perhatikan video yang Ustaz tampilkan. Sebelumnya, Ustaz ada lembar jawaban yang harus diisi. Lembar jawaban ini diisi dengan ya. Kita coba lihat lagi. Ada pertanyaan tentang ini dulu? Tidak ada? Hal ini ada soal? Tidak. Ini tidak ada pertanyaan. Sekarang anak Ustaz coba lihat yang ini. Coba perhatikan video penjelasan ini. Dengan suaranya ya. Oke, coba lihat. Beberapa contoh akhlak meneladani sifat Allah dalam 5 asmaul yang kita pelajari yang minggu lalu. Sekarang, apa-apa aja akhlaknya? Al-Malik berarti menahan diri. Kemudian apa lagi? Coba baca. Al-Aziz mandi. Bagus. Coba sekarang diam lagi. Coba jawab oleh Zahir. Yang Al-Qudus apa bentuknya? Cinta kebersihan 100. Coba yang lain lagi. Coba Mesya. Kalau menjaga lisan ini yang mana? Assalam, pintar sekali. Udah belajar lagi ya di rumah. Terakhir Al-Mu'min. Siapa bisa jawab? Paling dulu jawab cepat. Apa jawabnya? Hidup tertib. Nah, sekarang kita lanjutkan videonya. Menahan diri. Nah, menahan diri tadi adalah bentuk asmaul husna bagaimana? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz atau yang mana? Al-Malik. Sekarang menahan diri. Salah satu contohnya gimana? Ketika kita merasa atau ingin melakukan yang buruk, kita berusaha mengendalikan atau menguasai diri. Siapa pernah marah? Semua orang pernah marah. Karena itu manusiawi. Tapi yang marah bagaimana, Ustaz? Yang marahnya sampai hancur meja kita, sampai roboh rumahnya, sampai pecah sekolahnya. Cerminnya ya, kan? Pecah atapnya atau gimana, Ustaz? Biasanya itu dari seng yang udah pecah. Jadi itu yang tidak dibenarkan. La tadab walakal jannah. Tidak boleh marah-marah sampai merusak, maka kamu tidak akan masuk surga. Jangan kita mau masuk dalam takbir. Tidak, mau masuk surga. Jadi harus menahan diri. Apa manfaat dari menahan diri ini? Dapat kedamaian, mencegah dari nggak ada bertengkar kita. Apa lagi? Meningkatkan kualitas diri kita. Kan kalau orang pemarah itu pun ya bisa tepuk dulu kita. Tepuk 1 bisa. Tepuk 1 tepuk 1 tepuk 2 yes. Tepuk 2 tepuk 3 full. Ini adalah bentuk kualitas dirinya full. Orang nggak kemarah dia tenang aja. Kalau nggak suka ya. Oke. Faliyakul khairan auliyas. Lanjut menerapkan dalam kehidupan. Sekarang menahan diri dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Tidak berkata kasar,
Tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Siapa ke pasar beli semuanya, jagung, apalagi onde-onde, bakwan, sampai semuanya akhirnya dimakan. Jadi boleh seperti itu? Tidak, berarti tidak menahan diri, tidak mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Malik. Apa contoh yang lain? Contohnya lagi apa? Contoh meneladani Asmaul Husna Al-Malik, menahan diri. Apa lagi kan? Menahan nafsu. Jadi termasuk marah ya. Apa lagi? Tidak boleh makan berlebihan. Apa lagi? Yang lain? Tidak lagi? Tidak diperlukan atau sesuai kebutuhan. Banyak contoh lain ya. Kita lanjut. Tidak boleh bermain-main terlalu lama ya. Itu tak menguasai diri kita namanya. Ya, sekarang Ustaz, boleh ditulis apa nanti kita pelajari, boleh tulis. Nah, sekarang bentuk kedua mandiri. Ya, masih ingat ya? Mandiri ini sifat dari Asmaul Husna yang mana kira-kira? Tadi Al-Malik sudah apa lagi? Mandiri. Bagus Abdi. Al-Aziz artinya maha apa kemarin? Artinya maha mampu, maha perkasa. Sudah besar. Kalau sudah besar pasti ada dimandikan sama benda lagi. Digosokin sama odol. Dipasangin sepatu ke sekolah. Disuapin makan? Tidak ada. Kalau tidak itu masih kita panggil anak kecil. Boleh seperti itu? Sudah kelas 4 ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nih, perilaku mandiri. Mandiri artinya mengerjakan sesuatu itu sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita mampu sendiri harus sendiri. Selanjutnya, contoh makan sendiri, mandi sendiri. Apa lagi contohnya di sini? Iya, apa lagi? Iya. Kalau ini ada pertanyaannya. Ketika Gasan bangun tidur, Gasan merapikan tempat tidurnya. Ini sendiri ya. Ini termasuk mengamalkan Asmaul Husna yang mana? Aziz. Yang itunya mandi. Sudah bangun tidur, baca doa, kemudian langsung pergi. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Kita lanjutkan. Oke, yang ketiga dia apa? Cinta kebersihan. Makna dari Asmaul Husna yang mana tadi? Al-Qudus, cinta kebersihan. Oke, semuanya ada di sini ya. Contohnya apa tadi kita Ustaz? Bersihkan sampah. Apa satu lagi? Bersihkan kelas, cuci pakaian. Apa lagi? Kan kau suaranya? Menyapu dan lain-lain. Oke, dah bagus. Lanjutkan. Nih, menjaga lisan. Nah, kata dalam hadisnya, supaya masih ingat hadis kita, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, apa? Artinya hendaklah berkata baik-baik atau jadi dalam hadis lain menyatakan
Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan anak ustaz semuanya ini, soleh-solehah, itu tergantung kepada lisannya ini. Bisa jadi asli, gasan, saling ejek, si gendut, boleh bilang itu? Si kurus, boleh? Kalau kita saling ejek gimana? Ini nanti pulang nggak berkepala, alias sudah berdarah-darah kepalanya. Mau seperti itu? Tidak, berarti tidak menjaga lisan. Apa gunanya menjaga lisan? Supaya kita tidak bertengkar, selisih, paham, apa lagi? Tidak bersengketa. Nah, kalau kita menjaga lisan, harusnya gimana lagi Ustaz? Bicaranya harus baik-baik, berzikir, apa lagi? Al-Quran, menasihati dalam kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tidak ada boleh adu domba, fitnah dan lain-lainnya. Nah, lanjutkan, perhatikan video. Nah, terakhir mengamalkan Asmaul Husna. Apa kira-kira yang tertib ini? Al-Aziz berdebat. Al-Mu'min artinya memberi keamanan. Memberi keamanan, hidup tertib. Pandai Ustaz, baca dulu 1 menit. Kira-kira apa hidup tertib itu? Kalau hidup tertib itu apa yang dirasakan? Tenang, apa lagi? Damai. Mudah dalam perusahaan, bagus. Apa lagi? Nyaman. Ya, semuanya ada di hidup tertib. Nah, Ustaz coba lihat kembali. Kalau kita melakukan aturan, misalnya mau pergi ke Padang, lampunya belok kanan. Kalau kita belok kiri, akhirnya masuk jurang. Itu tidak hidup tertib. Kalau hidup tertib tidak selamat dalam kehidupan. Akhirnya dapat kerugian apa? Orang yang melanggarnya. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari di tertib ini? Apa? Ayo perhatikan. Gambar tadi masih ingat? Apa tadi gambarnya? Ada di sini hidup tertib? Yang mana? Sekolah tepat waktu. Apa lagi? Sholat berjamaah dengan tertib. Apa lagi? Ya, nomor 7 apa lagi gambarnya di sini? Orang menyeberang melalui zebra cross. Ini upacara dalam pada hari Seninnya. Ini lagi. Ya, menonton TV dengan akur. Ya, terima kasih ya. Udah kita tonton video tadi. Perlu diulang lagi? Paham Tom? Jelas Tom? Nah, sekarang kita ada tugasnya, bentuknya lembar kerja peserta didik kita, Ustaz, yang aktivitasku sendiri-sendiri mengerjakannya. Oke? Kerjakan dalam hitungan 3 menit saja. Kasih ini panah sesuai yang kita pelajari tadi. Semuanya. Ini aktivitas pribadi ya, satu-satu harus mengerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Uktiya waktu ilaikum jami'an salasa daqaik. Hanya 3 menit saja. Ustaz berikan waktu hanya 3 menit saja. Silakan Ustaz beri tanda panah sesuai gambar yang telah kita pelajari tadi.
Silakan anak Ustaz, apa yang dipelajari hari ini? Coba kita ke depan. Baca gambar itu, sebutkan artinya, ini apa maksudnya, silakan. Bagaimana kita pelajari? Bagi yang belum, lanjutkan, selesaikan ya. Coba perhatikan temannya di depan dulu, ya. Baiklah teman-teman, anak akan menyampaikan hasil aktivitasku. Coba. Kenapa suaranya tidak? Bagus. Ya, benar. Lanjut. Ya. Habis. Nah, bagus. Sudah cukup. Terima kasih. Syukran lagi yang tidak dapat nilai 100. Nah, sekarang itu boleh dibaca-baca di rumah. Sekarang anak Ustaz berkelompok ada nanti ini kerja kelompoknya. Satu orang nanti mewakili temanya untuk menampilkan atau mempresentasikan apa hasil diskusi temanya. Silakan diskusi dulu. Lembar kerja Pak Didik ya. Nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya boleh ini Umar, ini boleh Siti Aisyah, boleh. Ini apa lagi? Usman, boleh namanya kelompoknya. Sekarang nama bagian saat. Ya. Yang kerja kelompok dilaksanakan 2 menit dari sekarang. Ya, udah. Boleh sebutkan satu berakhlak Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus As-Salam Al-Mumin Al-Aziz. Misalnya mandiri apa contohnya? Mandiri apa contohnya? Kebersihan apa contohnya? Apa lagi? Kita menjaga lisan. Terakhir hidup tertib. Sebutkan satu orang, silakan mewakili dari masuk ke tangan. Kelompok yang sudah siap paling maju dapat nilainya 100 dan bintang 10 oleh Ustaz. Ayo. Ya, coba Zahir. Iya. Ceritakan aja Zahir. Bawa kertas itu. Sana. Ya, coba dengan simak depannya. Unjur ilal amam. Lihat ke depan semuanya. Tidak ada yang menulis lagi. Pastikan tempat tidur. Apa lagi? Cinta tanah air, contohnya membersihkan tangga kelas. Bersihkan kelas itu apa itu? Cinta kebersihan. Apa lagi? Menjaga lisan, contohnya diam atau Diam atau berkata yang baik, Pak. Oke. Apa lagi? Sudah 3. Satu lagi. Hidup tertib.
dari yang kita paparkan, kita pelajari hari ini, apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Pertama tentang menahan diri. Kesimpulannya apa? Akan berlebihan. Kalau berlebihan akan berdampak atau berakibat kepada diri kita. Kalau seandainya mandiri, apa lagi? Contohnya? Masukkan tempat tidur sendiri, apa lagi? Cuci piring, makan sendiri dan semuanya yang ditulis ya, bagus. Sekarang cinta kebersihan. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kesimpulannya membersihkan kelas, gotong royong, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat adalah hidup tertib, datang setelah tepat waktu. Yang terakhir menjaga lisan. Tidak boleh menghardik dan mengata-ngatain mata. Itulah kesimpulan kita pada hari ini, anak ustaz semuanya. Karena waktu kita sudah habis, nanti anak ustaz kita masuk pertemuan minggu berikutnya bab 3 tentang tasamu, indahnya saling menghargai. Tolong baca-baca bukunya di rumah. Ada dengan pesan-pesan itu? Ya, karena waktu sudah habis, intahairal hadzal waqt. Waktu kita sudah time over. Nah, sekarang Ustaz, kita tutup pertemuan kita dengan membacakan Hayya naqtatim darasana bihamdallah